yang perlu diperhatikan juga ini loh bro. Ya, ketika nanti misalnya Rasulullah menjelaskan tentang soal ibadah ini, saya akan tambahkan menurut ini ya, dia salah satu penulis buku dengan judulnya itu The God We Worship gitu ya. Dia menjelaskan tentang kenapa kita harus menyembah Tuhan di dalam ibadah, nanti kaitannya dengan liturgi. Dia menjelaskan setidaknya dengan kita tadi kan udah dijelaskan nih dari kata-kata ininya kan. Nah, dia uraikan dengan lebih jelas lagi bahwa di dalam worship itu sendiri, setelah mendapatkan itu, dia bilang bahwa ada 3 hal yang tidak boleh lupa gitu ya. Sorry, harusnya 2 hal, yaitu soal orientasi. Kemudian dari orientasi itu harus merujuk kepada yang namanya attitude. Nah, 2 ini munculnya tuh dari kata ini yang tadi Mas Arman sudah tekankan, khususnya tadi dibilang harus tekankan soal kekaguman dan ucapan syukurnya itu gitu ya, itu bagian dari attitude-nya. Nah, orientasinya ini yang harus jelas. Jadi ketika dia bilang kalau orientasinya sudah benar, pasti nanti attitude-nya harus muncul. Kalau orientasinya di dalam ibadah itu menyembah kepada Allah, artinya attitude-nya ini harus muncul bahwa dia akan menundukkan diri kepada Allah. Yang tadi ditekankan di kata dasar, terus nanti di bagian tambahannya dari 2 hal ini, maka bentuk konkret yang harus terlihat ketika anak-anak itu beribadah atau kita sebagai orang Kristen adalah soal kekaguman, kemudian penghormatan, dan syukur. Karena dari kita melihat keindahan ini, kita punya respon yang tidak boleh hilang tentang kita mengucap syukur. Nah, kenapa kita mengucap syukur? Karena kita sadar bahwa inisiasi dan inisiatif untuk kita bisa beribadah ini tidak mungkin dimulai dari diri kita sendiri, karena ini justru dimulai dari Allah. Makanya kenapa di dalam liturgi itu ditekankan soal undangan ada panggilan beribadah dan sebagainya. Nah, jadi ketika menjelaskan kepada anak-anak soal ibadah itu, maka kita nggak bisa hanya sebatas menjelaskan ininya, tapi kita harus sadar dulu bahwa ininya. Nah, ini yang ditekankan sama Somi Jesus. Makanya di subpoint pertama itu dia bilang bahwa worship itu harus dimulai bersama dengan Allah. Setelah mengerti ini yang satu kan, nanti dia turunnya bahwa setelah kita sadar bahwa ini adalah dari Allah, Allah yang memanggil kita, maka dia bangun struktur yang kedua itu adalah worship itu ketika dimulai bersama dengan Allah atau anak Allah yang jadi inisiasinya dan inisiatifnya, maka ini pasti worship yang berpusat gitu ya kepada Kristus. Nah, setelah ini dia bangun lagi. Setelah kita ngerti ini, apa? Dia bilang worship itu include our response. Nah, jadi saya pikir ini kerangka yang mungkin perlu dibagikan supaya setidaknya walaupun anak-anak tuh tidak terlalu nangkep pengertian atau penjelasan kita, setidaknya mereka ngerti ada kerangkanya. Mungkin bagi anak-anak yang suka kerangka kan akan lebih mudah mengerti gitu kan. Nah, dengan menjelaskan kerangkanya maka kita bisa lebih menolong mereka untuk mengerti. Nah, nanti selebihnya penjelasannya bisa dari yang tadi sudah saya sampaikan. Dan
menurut saya karena di Show Me Jesus itu cukup sederhana untuk hal ini, saya nggak tahu kenapa Show Me Jesus agak sederhana. Rasul bisa tekankan poin-poin pentingnya. Menurut saya dia sudah kasih tahu nih di bagian pertama ini nanti poin pentingnya apa. Terus di bagian yang kedua ini poin pentingnya apa. Dan dia juga sudah kaitkan dengan ayat-ayat yang ada. Di sini dia jelasin soal Yesaya-nya, walaupun ada soal Yohanesnya. Di sini juga ada dua-duanya. Tapi di bagian sini dia nyambungin ke Yohanesnya lebih banyak yang ini. Gitu. Jadi menurut saya poin ini tetap harus ada untuk disampaikan ke anak-anak supaya mereka mengerti. Nah soal aplikasi dan sebagainya ya kata si Nicholas Wolstroff itu dia bilang ya kalau ngomongin soal ibadah ini bukan hanya sebatas hidup kita tuh seluruhnya ibadah. Mungkin bagi anak-anak itu nggak ngerti, tapi bagaimana menolong manusia itu lebih mengerti bahwa ibadah itu artinya membawa seluruh aspek hidup itu tunduk kepada Allah itu sendiri. Yang tadi sudah dikatakan juga sama si siapa itu yang Boeing itu, Gary ya, si Gary. Dia bilang inilah yang namanya dimana kita itu harus tunduk kepada Allah itu seluruh aspek hidup. Nah itu yang kenapa di dalam ibadah itu bukan hanya sebatas encounter atau pertemuan dengan Allah, tetapi ada manfaat atau dampaknya yang kita dapati, yaitu kita belajar tunduk dan taat sama Tuhan. Nah kurang lebih itu sih kalau tambahan dari saya ya. Soalnya tadi saya mau jelaskan dari kata asli. Iya. Cuma saya cari-cari ini kok jadi hilang catatannya. Ini. Jadi ini cuma tambahan aja loh. Dari kata asli ini kan sebenarnya kan dimulai dari kata worship kan. Nah dari kata worship, dari kata ini sebenarnya itu ada di dalam bahasa Middle Inggrisnya itu Word apa sih? Worship. Ya. Ini kemudian dari kata ini artinya tuh kelayakan gitu ya. Kemudian ini di dalam Middle English, misalnya di dalam pergerakan bahasa zaman pertengahan. Kemudian yang satunya lagi itu dari kata ini. Ini old version punya. Nah dari ini kombinasinya sebenarnya sekali lagi menunjukkan tentang bagaimana kenapa dikatakan bahwa worship itu menunjukkan suatu kelayakan di dalam kepada Allah untuk menyembah. Nah jadi dari kata ini nanti kan Rasul ketika mau menjelaskan ini ya Rasul kalau mau tambahkan ini boleh, atau anak-anak ada yang suka tanya atau apa itu boleh ditambahkan saja untuk tambah informasinya. Namun saya lagi penekanan artinya tetap sama, menunjukkan kelayakan itu. Dan memang kali ini kita nggak bahas soal gestur, karena kalau disinggung soal gesturnya menurut saya itu nanti diperpanjangkan. Karena kalau ngomong gestur itu biasanya nanti harus pengupasan soal gimana gestur orang-orang pada waktu itu, khususnya di zaman perjanjian lama ketika mereka beribadah. Nah kenapa juga kalau misalnya kita lihat orang muslim masih ikut tradisi-tradisi mereka yang harus sujud sampai nyentuh jidat ke ya apa tuh ya, karpet sekarang mereka bawa itu saya nggak tahu namanya. Nah itu nah itu kurang lebih sama dasarnya tuh dari sini gitu. Nah itu kalau dibahas nanti kan kepanjangan, karena kan fokus kita itu soal ininya untuk mereka mengerti dulu. Itu aja sih kalau dari saya. Kalau selesai ada tambahan boleh. Mungkin ya boleh. Saya tambah satu di slide-nya yang tentang Boleh. tidak satu aja karena kepikiran satu sebenarnya. Yang di slide-nya yang ada penyembahan itu yang pakai tanda-tanda pangalan, itu apa tambahkan itu kan itu banyak menekankan cuma pada waktu sesi firmannya kan, tuh mendengar firman dengan cermat, kan? Padahal ibadah kan rasanya kan dari pujian penyembahan itu kan.
Jadi saya pikir tambahkan satu itu adalah apa? Dengan hati itu memuji Tuhan dan menyembah. Itu poin awal baru lari ke firman-Nya yang 4 itu. Jadi supaya ibadah itu satu langkah benar dari bernyanyi sampai pada mendengar firman-Nya. Oke. Itu sih maksudnya. Oke. Nah, untuk semakin nanti kan mungkin anak-anak tuh agak bingung tuh maksudnya beribadah dengan hati yang menyembah itu seperti apa? Itu kan hal yang sangat abstrak gitu kan. Nah, untuk memperjelasnya itu nanti tinggal ditekankan bagaimana yang dikatakan di dalam yang ada situ, menyembah di dalam roh dan kebenaran.